Yang terhormat Kepala MDU Hidayatul Ulum, yang terhormat Kepala TPQ Hidayatul Ulum, yang terhormat para asatidz dan ustadzat MDU Hidayatul Ulum, yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Santri MDU Hidayatul Ulum, serta santriwan dan santriwati MDU Hidayatul Ulum yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara wisuda tahfiz Al-Quran dan Ubudiyah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, marilah acara wisuda tahfiz Al-Quran dan Ubudiyah kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan semoga dan mudah-mudahan acara ini berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara wisuda tahfiz Al-Quran dan Ubudiyah pada siang hari ini telah tersusun sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan acara kedua, Gema Wahyu Ilahi. Acara ketiga, sholawat Bilqiyam. Disusul dengan acara keempat, sambutan-sambutan. Acara munakosyah dan prosesi wisuda tahfiz Al-Quran dan Ubudiyah berada pada urutan kelima. Acara terakhir akan ditutup dengan pembacaan doa. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, acara pertama, pembukaan, telah kita lalui bersama. Kita lanjutkan pada acara kedua, Gema Wahyu Ilahi, yang akan dibacakan oleh teman kami, Syiran dan Intan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Acara ketiga, Sholawat bil Qiyam, yang akan dipimpin oleh grup Sholawat MDU Hidayatul Ulum. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahallul qiyam. Oh, sadalah Sayyidina Muhammad. Ya Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas kami sampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat yang terhormat, ditutup dengan acara keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Diniyah Ula Hidayatul Ulum, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Aminullah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sekolah menjalankan pengurus MDU Hidayatul Ulum Kiai Haji Raden Muhammad Ali Nashar Imam, sekolah menjalankan para asatidz ustadzah MDU Hidayatul Ulum, para wali santri serta santriwan santriwati MDU TPQ Hidayatul Ulum yang berbahagia. Alhamdulillah, yang mungkin kita dapat melaksanakan wisuda perdana, wisuda tahfidz Al-Quran dan muhafadzah. Untuk pertama kalinya, moga-moga selanjutnya bisa dilaksanakan dan lebih baik. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa qilati adrikni ya Rasulullah. Sehingga menjaga satya hadirin hadirat. Pertama, bulan mewakili keluarga besar MDU TPQ Hidayatul Ulum mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga, utamanya kepada pengurus atas dukungan baik moral maupun material, juga kepada seluruh rekan asatidz ustadzah yang telah berusaha penuh atas suksesnya acara siang kali ini, dan juga yang telah dengan ikhlas membimbing mengantarkan putra-putri santriwan santriwati Hidayatul Ulum, sehingga khususnya wisudawan wisudawati sehingga bisa mencapai prestasi yang baik ini. Alhamdulillah.
Juga terima kasih kepada segenap wali santri selampun berkenan hadir memenuhi undangan kami. Kami ucapkan atas partisipasinya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga semua usaha kita dalam mensukseskan acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebisa menghantarkan kita kepada kehidupan selebih gagah, selebih baik, kehidupan saya dipenuhi dengan kenikmatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya bulan juga nyon sabora sarajina atas segala khilaf kekuranganna, mesti banyak kekurangan kekhilafan yang terjadi selama proses pelaksanaan wisudanto. Jadi bulan nyato sabora sarajina kasatejena. Bulan cerita asakuti tentang rencana proses untuk pelaksanaan aslinya sudah muncul di benak asatid ustadzat setelah Nabe Al-Ajar. Selain untuk ziarah juga 2 tahun yang lalu kita sempat studi banding ke Denaf Mr. Nafi. Untuk salah satu yang kita dapatkan bagaimana kita mengapresiasi santri-santri kita dengan acara seperti ini. Awalnya gula kita tak berharap semewah pada namento atau abusana lame wah dengan gula. Awalnya biasa-biasa saus, sepenting bagaimana kita memberi apresiasi, memotivasi santri-santri kita mulai lebih semangat lagi dalam menuntaskan pelajaran dalam muhafadzah juga Al-Qur'an ngajina. Namun kalau semangatnya asatid ustadzat, alhamdulillah acara terlihat mewah pada namto. Pangtunga penuh dengan bunga-bunga pada taman semoga salah satu bentuk tamannya kanak-kanak kelak disodorkan dihadiahkan kepada wali-wali santri orang tuanya nanti swarga. Amin, Allahumma amin. Itu ada satu harapan kami mengadakan acara juga selain memberi motivasi, mengapresiasi, memberi penghargaan ke santriwan-santriwati, terus juga adalah sebagai evaluasi bagi kita asatid ustadzat dalam melaksanakan program MDU TBI Hidayatul Ulum. Moga-moga ke depannya acara tetap berlangsung dan lebih baik lagi. Kami tentunya sangat mengharapkan masukan, motivasi dan lain-lain dari satu jenis hadir untuk utamanya ke pengurus juga para wali-wali santri. Mungkin yang saya boleh sampaikan orang lebih dan orang sabora ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ustaz Aminullah kami haturkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pengurus MTU Hidayatul Ulum yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Ali Masyar. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Dunia Hidayatul Ulum beserta para ustaz dan ustazah yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wali Santri MTU Hidayatul Ulum, adik-adik santri dan santriwati Madrasah Dunia Hidayatul Ulum yang kami cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini dengan acara yang sederhana, karena kita masih berada di masa dan situasi serta kondisi masa pandemi ini. Tapi kita cukup bersyukur karena di tempat tinggal kita, khususnya di daerah kita di Pulau Bawean ini, mudah-mudahan tetap dalam situasi kondisi yang kondusif, sehingga aktivitas kita terutama di dalam aktivitas anak didik kita, santri kita dalam proses belajar di madrasah tetap berlangsung. Dan jangan lupa Bapak Ibu Wali Santri tetap berdoa semoga kondisi ini terus stabil. Mudah-mudahan di pulau kita ini tidak sampai seperti di daerah-daerah yang lain, karena mungkin engkau tak pernah mungkin pandemi itu di Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura itu sedang meningkat dan merebak, terjadi banyak masyarakat yang terkena wabah pandemi ini. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ditakuti, tetapi waspada tetap harus ada. Buat cek kalau bayar dua supaya tetap kemudian dalam kondisi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia, Madrasah Dunia Ula, kalau yang dalam undang-undang pesantren itu dikenal dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDA istilahnya gitu. Tapi sepopuler
Biento pakai ula, bukan pakai awalia. Entah mungkin empon tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah lewat Kementerian Agama, bahkan di pemerintah daerah pun sudah ikut peduli terhadap perkembangan, pertumbuhan, dan tentu kualitas yang ada di dalam belajar mengajar di Madrasah Diniyah Ulan Boneka. Dan juga pemerintah mungkin juga sudah ada intervensi atau ada bantuan khususnya baik dari sisi kesejahteraan santri juga kesejahteraan para ustadz dan ustadzahnya. Artinya dari pendidikan yang dikembangkan, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berupa pendidikan tradisional, Sedelmanto mendidik tentang kurikulum keagamaan. Nah, alhamdulillah pemerintah sudah ada kepedulian kepada Madrasah Diniyah Boneka hingga sampai ada undang-undangnya. Tinggal bagaimana sekarang kita menunggu peraturan pemerintah dari undang-undangnya. Kalau sudah peraturan pemerintah lewat, kalau di kabupaten itu Pergub sudah ada, maka bantuan-bantuan yang sifatnya finansial insya Allah akan segera terrealisasi. Nah, itu artinya para ibu wali santri, bapak wali santri, gula berpancengan saja dalam mendidik anak ada satu kebutuhan yang tidak bisa didapat di sekolah formal. Ada kebutuhan pendidikan anak yang tidak bisa didapat di sekolah formal, sehingga merupakan suatu keharusan, satu kewajiban bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan madrasah diniyah. Ibaratnya Madrasah Diniyah Boneka itu sebagai suplemen vitamin setak bisa ekaule beda ke sekolah dasar kalau dalam usia pendidikan usia 7 sampai 12 tahun. Nah, sehingga vitamin setak ekaule itu beda hanya Madrasah Diniyah, khususnya Madrasah Diniyah Hidayatul Ulum Boneka. Negara para wali santri pun bisa menyaksikan bagaimana hasil jeripaya ustadz dan ustadzah di dalam mendidik anak yang tidak bisa didapat di sekolah dasar. Mulai dari bagaimana membawa acara, mengaji, tari tilawahnya, kemudian asrakalnya, sampai proses penampilan bacaan-bacaan ubudiyah dan bacaan muhafadzah atau hafalan 30, bukan 30 juz ya, juz 30, jangan keliru. Tadi ini wisudanya takbir bukan 30 juz tapi dibalik, bukan 30 juz dibalik juz 30. Tadi anak-anak yang di belakang ini sudah hafal juz yang ke-30. Nanti salah, Madrasah Diniyah Bononi sudah takbir, anak-anaknya santai-santainya hafal 30 juz, heboh tadi. Untuk sebagai bekal, bagi wali santri, tapi jangan ate
tidak usah kecil hati bagi santri yang belum sampai khatam juz ke-30 ini. Sekalipun sudah lulus di sekolah dasar melanjutkan apakah di FTS atau di sekolah menengah pertama, untuk tetap Ustadzah mereka welcome. Artinya tetap bisa masuk edinto kelas takdir boneka edinto, tetap akan diasuh, dilayani supaya putra-putri kita sampai bisa membaca dengan baik juz ke-30. Juz ke-30 itu penting bagi perjalanan kehidupan keagamaan anak nabula berpajenengan saja. Anak memang gula katakan penting karena juz 30 boneka ini bekal anak didik nabula untuk nanti bisa berkiprah ke masyarakat dalam hal persoalan ubudiyah, khususnya dalam sombajang lema bekto. Makin malarat nyari pimpinan sombajang saya nggak imam mereka malarat. Banyak anak-anak onek mungkin di umur 6 tahun, 5 tahun ini pintar baca Quran. Nah, tetapi untuk melanjutkan sebagai pengabdian naik masyarakat nanti atau mungkin kamalaratan. Tapi sayang, mandi tidak abadar. Ternyata sehatan juz ke-30 itu mali bodi nekap beremas ya. Saya di pada tinggal beremas ya bibi nekap. Ya lanang karena dia pada tilang beri jamaah begini ya. Nah itu artinya apa itu? Dan orang yang betul teringat apa itu? Kepedulian tringdinas ya apa istilahnya tahu. Kepedulian gula berpajenengan khususnya dalam motivasi anak nabula berpajenengan selalangen to supaya lebih ditingkatkan. Saluti anak-anak itu minta diarahkan. Itu coba dia paksa anak, minta paksa yang aman to, to mau ketoro keinginan nang, yang aman to ya bos jelas begini kan bisa loh. Mau lalang itu kan semua pada bina sakuti mentong. Itu pada peles-peles nato, tapi jangan sampai membuat ya sakit, luka atau didikan aja dalam Islam. Nah, atau para ibu bergabung semuanya. Dalam acara itu juga pada wisuda ubudiyah, artinya anak-anak yang kuat hafal bacaan-bacaan dalam ubudiyah ibadah, mulai wudu, sombajang dan sampai torotna. Nah, itu penting para wali santri, anape edito potensi mahafal hafalan bacaan-bacaan dalam ubudiyah itu mak motivasi atau kemas dalam acara itu tampilan supaya panjenengan one kontrana panjenengan kon hafal bacaan-bacaan wudu, bacaan-bacaan sombajang beda nape hadis atau makalah udah baca tulisan kancana Buddha atau beda bahasa atau man abadallaha bijahlin kana ma yuksiduhu aksara ma yuslihu. Imam hadis imam hafalan atau udah baca blogna kancana Buddha di pesantren Al-Falah Ploso saya mangken pada Jawa Tengah jadi direktur Aswaja Center PWNU Jawa Tengah.
Nanti pada bacaan nanti maabdallah bijahlin kana ma yufsiduhu aksara ma yuslihu. Barang siapa yang beribadah, bertakarrub kepada Allah, dekat kepada Allah, bijahlin, dengan tanpa menggunakan ilmu, bahasa halusnya toh, bahasa kasar dengan bodoh kan tak pantas. Karena untuk itu bisa ilang kalaban ngaji, makanya kita terjemahkan udah bijahlin, dengan tanpa menggunakan ilmu, karena mayusiduhu aksara mayusdihu, lebih banyak hal-hal negatifnya itu lebih banyak daripada hal positifnya. Artinya kerusakannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Mau lebih ekstrim artinya kan hal-hal yang menuju kebatalan di dalam beribadah lebih banyak daripada ia akan menuju kesahannya di dalam beribadah. Kita mau ibadah tanpa ngangguy ilmu. Apa? Wudu atau pada syarat, pada rukun. Mau tak oneng syaratna, tak oneng rukunna. Asal bojan gimana tau pada syarat, pada rukun. Mau tak oneng, tak masuk yang diujian ulun, tak ibadah budiana. Anak-anak kita bisa-bisa dari kecil, uang yang kecil, esok asal bojan, tak kita langsung asal bojan. Tapi toleh, nah terus saya kocak. Maka nayusiduhu aksara mayuslihu, lebih banyak kerusakannya daripada kebaikan. Dalam mauzu maka juga pada syarat, pada rukun. Contohnya membasuh wajah saja. Membasuh wajah itu nanti buka kata tak onek batasnya wajah itu sampai nape. Tidak naik dalam bahasa kitab nanto batas wajah itu kan normalnya batas dari pengguna obu di atas, kalau berbatas kuping hingga maka juga orang bobine misalkan tak one cara menutup aurat, cara ngakui ruku, batas wajah itu si one buka sampai nape batas wajah, padahal topi dari pengguna obu kope sampai perbatasan dagu. Nah, itu termasuk hal yang wajib ditutupi. Dagu kan entok kan bukan dagu, dagu entok. Nah, mungkin muntaone banyak rukuk semodelnya yang al-jilbab kancengan LR gitu. Dagunya kelihatan, padahal batas antara batas pipi dan dagu kan entok. Nah, dagu termasuk hal yang wajib ditutupi. Namun kita sombojan tak pakai kain mona, oke, yang jilbab, cek editornya semat, editor kantor. Nah, itu pada kalaban masih membuka aurat. Makanya mau buku aurat sebelum nih, pada lebihnya ini toh, thread, pada lebihnya ini toh, thread atau misalnya itu. Nah, itu saya kocak, apa? Pada tulisan man abadallaha bijahlin kana ma yufsiduhu aksara ma yuslihu. Maka potensi ngomong di kanak-kanak daya ingat nakis kuat. Nah, program Ustadz dan Ustadzah itu sopaja nape ngapalakan bacaan-bacaan ke dalam pendidikan. Memang ke dalam misalkan bacaan wudu, bacaan-bacaan wudhu buat to sunnah. Apa dalam sombojang bacaan-bacaan itu sombojang itu kan fitur berkaulun pada sewajib Fatihah itu kan wajib. Nah, mau tak poles potensi anak-anak seperti itu, maka bisa jadi nyata ngaji Quran tapi dalam kemudian terabaikan. Makanya editor ngaji Quran oke, ubudiana juga oke, supaya ngantor. Mau tak mentok,
panjenengan nanti lah pikir lulus dari MDU nanti ancangan pikiran kita sudah berpikir lain, mungkin kan mindset pikiran khususnya menggoda mata kaurin budian sangka pora mungkin anak-anak itu perhatian orang tua terhadap kebutuhan suplemen vitamin C subung BDSD kejar sare nanti itu ngaji menyekolah madrasah untuk kebutuhan pendidikan agama. Tetapi ketika sudah lulus SD dan lebih cenderung menyekolahkan kepada anak di sekolah menengah pertama, suplemen atau vitamin keagamaan setade sekolah atau tak esare akan lah apa cak anak-anak lah tahu ngaji kan nggak mentok. Padahal pendidikan madrasah saya akui pemerintah mungkin sebagai kebutuhan sesobung setade beda sekolah madrasah sekolah menengah pertama itu beda tingkatan beda madrasah dunia awaliyah beda madrasah dunia wusta sampai pada madrasah dunia kuliah. Mau kita tak perlu masuk madrasah gitu sebenarnya kayak rumah itu dulu lanjutan mungkin kita tak repot-repot lah mau nggak sekolah SMP suplemen agama tak ada nyari sekolah madrasah sanawiyah madrasah sanawiyah to pada kalaben SMP plus pelajaran umum beda, pelajaran pendidikan agama beda. Jangan pikir apa beda di madrasah nanti di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah, anak-anak Islam tak bisa kuliah. Pendidikan atau pada? Apakah mau lulus madrasah aliyah tak bisa nanti jadi polisi? Apakah tak bisa jadi tentara, tak bisa jadi dokter? Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah itu pendidikan formal setara dengan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Bedanya apa? Kalau madrasah itu dikelola Kementerian Agama, kalau sekolah menengah atas, menengah pertama itu dikelola Menteri Pendidikan, lembaga Kementerian Pendidikan. Hanya itu bedanya. Pembiayaan namun pada negeri ada. Yang membedakan apa? Tidak bedanya. Suplemen agama sebagai SMP itu bisa dikatakan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak didik. Dan apa mak gula macam itu? Karena di sekolah menengah atau pendidikan agama cukup 1 jam. Padahal pendidikan agama itu beda fikih, beda akidah, beda tauhid, begitu. Nah, tetapi kalau di madrasah sanawiyah itu diurai itu fikih beda, tidak 1 jam, 2 jam mata pelajaran, begitu. Akidah anak itu. Nah, nanti kalau anak didik itu dilanjut ke madrasah sanawiyah, insya Allah sampai sini dikembangkan ustaz dan ustazah madrasah dunia itu akan lebih melekat kepada anak daripada dinto ngadidik anak bekto usia kene eman to kan beri pelajaran agama motivasi supaya ngaji motivasi masuk madrasah motivasi masuk ke SMP lepas lana lamari mahrifah ayo noro khusus lepas makanya mau ngamanding melaksanakan khataman masjid tak usah tiap bulan mandi puasa anak-anak sempon penter maca Quran usia 7 tahun usia belum tahun sobung beda ke masjid dia mandi itu tandanya apa tandanya
kanak-kanak seram kon ke pupuk kapan jenengan ka ustaz-ustaz sebelum ibu lepas manto saos. Lain kalau pun di zamana mandi zamana bula pihak kanak. Apa pendo sekalipun seesare kakana apa endo mari langgar de kota dalam berento ngaji ya dulu lemper sekitar motia anak-anak ento motivasina ya makin pada derusan puasa apa sih langgar orang saya sepo-sepo saya ngaji padahal banyak anak-anak mungkin usia 7 tahun 6 tahun belum tahun itu lancar ngaji Quran tapi sobu karena apa? Karena itu lah, putus. Marla Penter agama diputus masuk SMP dengan anggapan mau masuk madrasah sanawiyah, masuk madrasah aliyah, kok tak oleh kuliah, kok tak oleh kerja sobu. Abang pula dipuru abang cabutan itu. Beda Gorontalo, man insan cendikia Gorontalo tahun di sana. Namanya Ika Damayan Pinto ikut seleksi kedokteran di Jerman pada beasiswa 5 orang yang dibutuhkan hanya 2 orang itu dua-duanya yang diraih oleh lulusan Man Insan Cendikia Gorontalo saya Indonesia saya lulus SMA negeri A negeri B disingkirkan semua. Itu artinya apa? Madrasah Mengkento sudah lebih unggul daripada SMA. Tak bisa repot-repot kita mungkin. Udah karena pelaku pendidikannya Dito membuat Olimpiade Gersek itu. Olimpiade Gersek. SMP Negeri 1 Sangkapura ada untuk swasta. Kalau BNTS Umma asain ikut sekalipun tidak juara 1 kita mau ngabis pengumuman matematika atau SMP negeri masih di bawah ITS Umma jelas pada ITS Umma ke-17 SMP 20 kita bisa dibuktikan bisa lihat di arsip-arsipnya kalau tidak percaya karena apa ya? Karena sekolah menengah pertama kalau bermadrasah sanawiyah mungkin sudah sejajar setara pada materi pendidikan apa tuh? Hanya tadi tidak ada kelebihannya kalau di SMP dari sisi agama. Toh hanya toh kelebihannya. Nah tentu keperhatian guru-gurunya pun akan beda. Akan beda. Mungkin kalau lain negeri kan son ngajar tak ngajar sabulan ya boleh tetap bisa masuk kare kending kan buat pinter tak pinter dari kending lah masuk bisa kan mantap. Nah, salah satu dari sisi supaya panjenengan tetap memotivasi anak didik terus berkembang khususnya di dalam pendidikan agama. Mohon sampai saos orang lebihnya yang musafara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara kelima, munaqasyah dan prosesi wisudawan dan wisudawati tahfiz Al-Quran dan Ubudiyah. Dalam hal ini akan dibantu oleh Ustazah Sunusia dan Ustazah Syafa. Kepada beliau kami haturkan. Kepada seluruh calon wisudawati tahfiz Al-Quran dipersilahkan menaiki panggung penghargaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya munaqashah di sini adalah memberikan beberapa bentuk pertanyaan kepada calon wisudawati tahfidz Al-Quran, yang dalam hal ini akan kami persilakan kepada perwakilan pengurus Madrasah Diniyah Hidayatul Ulum, Dewan Asatidz ataupun wali santri. Yang di sini akan kami buka satu pertanyaan saja untuk setiap peserta. Baiklah hadirin Bapak Ibu wali santri, langsung saja untuk pertanyaan pertama kami persilakan kepada perwakilan pengurus Madrasah Diniyah Hidayatul Ulum, kepada Kiai Haji Raden Muhammad Ali Masyar MA, kami persilakan. Saya rasa sorot. Ajeng Mbak Ajeng. Kalau Mbak Ajeng bayi. Di soalnya nyambi tidungan ekor saya lalu bis amma ya. Mungkin seorang ngatur kamu udah tak gelem kesempatan mungkin udah di. Lah kapal sana be tak nyawat mungkin tanya itu. Kabulnya terongnya coba Ananda Adin Sabrina Alakila coba dibaca surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fata'ammahu dhikra amma man istakna wa anta lahu tasabba wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaqqa kalla innaha tadhkira faman syaa'a dzakara fi suhufin mutahharah marfu'atin mukarramah bi aydin safarah kiramin bararah qutila al-insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'akhbarah thumma idza syaa'a anzarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna khalaqnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'at as-sakhah yawma yaj'alul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi likulli yawma idzin musfirah dhalihatun mustabshirah wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul adzim. Tangan untuk kanan dan kiri. Terima kasih. Baiklah, disusul pertanyaan kedua, kami persilahkan dari perwakilan asatidz kepada Ustaz Muhammad Aminullah, kami persilahkan. Terima kasih. Gula atanya karena tatang kena gula. Tatang kena gula. Ananda Maghfiratul Zakiyah. Coba sebutkan surat apa, kemudian lanjutkan.
au miskinan dza matrabah. Surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mai'amah alaihim narun muqadah. Iya, terima kasih tepuk tangan. Silakan untuk Ananda Syirah. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga kami persilahkan dari perwakilan wali santri. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini ada pertanyaan, tolong dilanjutkan. Mohon maaf karena ada halangan. Mungkin Pak Faik yang membacakan. Dituliskan pada siapa? Ini untuk Ananda Quranul Ain Qurrata Ayuni Maksum. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ananda Qurrata Ayuni Maksum. Pertanyaannya, lanjutkan 3 ayat setelah ayat berikut. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rayyin maksum kitabun munis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Ya, terima kasih. Sebentar. Terima kasih. Selanjutnya masih perwakilan wali santri. Terima kasih. Lainnya bisa lanjut biar motivasi anak-anak bersabar ya. Ada lagi Terima kasih. dari wali santri yang mau bertanya? Yang mau bertanya, ada lagi? Perwakilan wali santri. Dokter Dina, penghormatan. Dokter Dina, tinggal baca aja dok. Ya. Ustaz Faik dibacakan. Ustaz Faik dibacakan. Ayo dok. Pada Ananda Aura Ada aura. Ini pertanyaan ditujukan kepada Nanda Aura Hidayatul Lestari. Ini pertanyaan dari Dr. Ina. Pertanyaannya adalah, bacakan 5 ayat setelah ayat berikut. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. 100. Tepuk tangan untuk Ananda Aura. Masih dari perwakilan wali santri. Terima kasih Dr. Ina atas apresiasinya. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya perwakilan wali santri, silakan. Masih ada sama Pertanyaan ditujukan kepada Syamila Alawiyah. Bacakan 6 ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u insyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. 100. Kasih tepuk tangan untuk Ananda Mila. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir masih dari wali santri. Yes. Terima kasih untuk Bu Novi apresiasinya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir Ananda Rizka, mungkin perwakilan wali santri ada yang ingin bertanya. Pertanyaan terakhir. Bacakan Dar. Ini pertanyaan dari ibundanya Bapak Rizka untuk Ananda Mulyana Rizka Sabitri. Pertanyaannya adalah bacakan 3 ayat pertama dari surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati ghurqa wan najidati nashqa was sabihati sabha. 100. Kasih tepuk tangan untuk Ananda Rizka dan semua peserta tahfidz Al-Quran. Diucapkan terima kasih untuk semua penanya, baik dari pengurus Dewan Asatidz ataupun wali santri. Terima kasih kepada Kiai Haji Radi Muhammad Adi Mas'ud.
serta Ibunda Ananda Fira. Acara selanjutnya yakni pengumuman sekaligus pemberian hadiah kepada calon wisudawati tahfidz Al-Quran Madrasah Diniyah Hidayatul Ulum. Namun sebelum itu kami persilakan kepada Ustaz Hamim untuk membacakan surat keputusan wisudawati tahfidz Al-Quran dan Ubudiyah Madrasah Diniyah Hidayatul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala MDU-NU 02 Hidayatul Ulum nomor 036 MDU-NU 02 AU 6 2021 tentang penetapan wisudawati tahfidz Al-Quran dan Ubudiyah tahun 2021, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, nama-nama wisudawati tahfidz Al-Quran dan Ubudiyah tahun 2021 dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, nama-nama tersebut berhak wisuda dan memperoleh apresiasi dari lembaga. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Singapura pada tanggal 13 Juni 2021. Kepala MDU-NU 02 Hidayatul Ulum Muhammad Aminullah SPDI tertandatangani. Nama-nama wisudawati tahfidz Al-Quran dan Ubudiyah tahun 2021. Pertama, Raden Ajeng Sabrina Al-Aqilah, putri dari Bapak Raden Muhammad Ali Masyar dan Ibu Himmatus Syarifah, alamat Dusun Dayabata, Desa Sawamulya, wisuda tahfidz Al-Quran juz 30. Kedua, Mulyana Rizka Sapitri, putri dari Bapak Minfari dan Ibu Maria, alamat Dusun Sawah Luar, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz Al-Quran juz 30. Ketiga, Qurratu A'yun Maksum, putri dari Bapak Syaihu dan Ibu Gamaruzana, alamat Dusun Sawah Luar, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz Al-Quran juz 30. Keempat, Aura Hidayatul Lestari, putri dari Bapak Mahmudi Sri Handoko dan Ibu Nurul Huda, alamat Dusun Kebundaya, Desa Sawamulya, wisuda tahfidz Al-Quran juz 30. Kelima, Syamilah Alawiyah, putri dari Bapak Khairul Siddiq Hanafiyah dan Ibu Nimas Nufi Anggraini, alamat Dusun Sawahdaya, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz Al-Quran 30 surah. Keenam, Maghfirah Zakiyah, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Musyarafah, alamat Dusun Barat Sungai, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz Al-Quran surah 25 surah. Ketujuh, Nur Zahidah Syahidah Juliat, putri dari Bapak Yazid Wajdi dan Ibu Aisyah, alamat Dusun Dayabata, Desa Sawamulya,
wisuda ubudiyah dan wisuda ubudiyah, sholat dan wudhu. Kedelapan, putra Praditya Pratama, putra Bapak Ibrahim dan Ibu Nurjana, alamat Dusun Kebun Daun, Desa Sawah Mulia, wisuda tahfidz ubudiyah, sholat dan wudhu. 9. Farha Abdillah, putra dari Bapak Fathullah dan Ibu Siti Nur Rahmah, alamat Dusun Bangkalan, Desa Sawah Mulia, wisuda tahfidz ubudiyah, sholat. 10. Najma Aulia Rosyadi, putri dari Bapak Andi Rosyadi dan Ibu Sulaiman, alamat Dusun Pulangasih, Desa Sungai Rujing, wisuda tahfidz ubudiyah, sholat. 11. Raden Ayu Fatimah Az-Zahra, putri dari Bapak R. Aminuddin dan Ibu Newati Sundari, alamat Dusun Sawah Luar, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz ubudiyah, wudhu. 12. Nimas Farzana Ariska, putri dari Bapak Kemas Sulaiman dan Ibu Isnaningsi, alamat Dusun Sawah Luar, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz ubudiyah, wudhu. 13. Syahidah Alia Az-Zahra, putri dari Bapak Mairul Haq Haji Wijaya dan Ibu Dewi Husnul Khotimah, alamat Dusun Barat Sungai, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz ubudiyah, wudhu. 14. Khairun Nisa, putri dari Bapak Khairul Siddiq Hanafiah dan Ibu Nyimas Novi Anggraini, alamat Dusun Sawah Daya, Desa Kota Kusuma, wisuda tahfidz ubudiyah, wudhu. Ditetapkan di Singapura pada tanggal 13 Juni 2021. Kepala MDNU NU 02 Hidayatul Ulum, Muhammad Aminullah SPDI, tanda tangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Hamim kami haturkan terima kasih. Dan kepada segenap wali santri wisudawati tahfidz Al-Quran, kami harap untuk berkenan naik ke panggung untuk mendampingi putra-putrinya. Cepat. Sekali lagi kepada seluruh wali santri wisudawati tahfidz Al-Quran, kami harap berkenan naik ke panggung untuk mendampingi putra-putrinya. Boleh tak samping. Kepada yang terhormat Kiai Haji Raden Muhammad Ali Masyar MA, kami persilakan untuk berkenan naik ke panggung untuk mengukuhkan dan memberikan hadiah kepada calon wisudawati tahfidz Al-Quran.
menjadi anak yang soleh dan soleh. Kepada seluruh wali santri dan wisudawati diucapkan terima kasih dan kami perkenankan duduk kembali. Siap-siap ya. Hadirin Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, acara selanjutnya pemberian apresiasi kepada calon wisudawan wisudawati Tafiq Ubudiyah Madrasah Diniyah Hidayatul Ulum. Kepada seluruh calon wisudawan wisudawati Tafiq Ubudiyah dimohon untuk naik ke panggung penghargaan. Dan kepada segenap wali santri calon wisudawan wisudawati kami harap untuk berkenan naik ke panggung untuk mendampingi putra putrinya. Sekali lagi kepada segenap wali santri calon wisudawan wisudawati Tafiq Ubudiyah kami harap untuk berkenan naik ke panggung untuk mendampingi putra putrinya. Baik. Kepada Ustaz Muhammad Aminullah kami persilakan untuk memberikan apresiasi kepada calon wisudawan wisudawati Tafiq Ubudiyah. untuk berkenan mengambil foto bersama dengan wisudawan wisudawati Tafiq Ubudiyah.
Hadirin Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia, demikianlah prosesi wisuda tahfidz Al-Quran dan Ubudiyah tahun 2020-2021. Kami sebagai pemandu acara munaqashah dan prosesi wisuda pada siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbu yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara munaqashah dan prosesi wisuda tahfidz Al-Quran dan Ubudiyah. Dan kepada Ustazah Sulistya dan Ustazah Syafa kami aturkan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya pada penghujung acara, yakni acara terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Raden Aminuddin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adad al-Qur'an harfan harfa. وسلم وسلم على سيدنا محمد عدد كل حرف ألفا ألفا. وسلم وسلم على سيدنا محمد عدد كل ألف ألفا ألفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن. حسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا ببركة القرآن ونوّر أبداننا بنور القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usailah sudah acara wisuda tahfiz Al-Quran dan Ubudiyah pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. روقت عيناي شوق ولطيبة طرفة عشق فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك Seki Al-Qur'an halaman orang kawana waktu sinyalnya tak gagal Ameli ke YouTube. Aslinya kan YouTube kalau pun Facebook sinyalnya sinyal dari Muhammad gagal. Sinyalnya coba si YouTube nyalayan waktu ya perlu tambah. Malam banget tes pakai ini saya tidak nyaman. Lolos kapli juga. Ini kalau kan tapi Vina buru datang kadubin ya. Facebook belega.